Shalom sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan, malam ini kita boleh bersama untuk ada di seputaran firman Tuhan. Rema percaya bahwa sahabat pasti dalam keadaan baik karena kita punya Tuhan yang selalu baik dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam situasi kehidupan yang bagaimanapun, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita. Baik sahabat Rema terkasih, mari berdoa sebelum melangkah ke perenungan. Bapa di dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena malam ini kami diperkenankan untuk bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar setelah kami renungkan, kami juga dimampukan untuk melakukannya. Amin. Bagian ayat Alkitab yang menjadi pedoman Rema kita saat ini terbaca dari kitab Mazmur pasal 42 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Sahabat Rema, kehidupan seekor rusa tidak bisa terlepas dari air. Kawanan rusa akan menetap pada tempat yang selalu ada aliran airnya. Dan aliran air yang diinginkan rusa adalah aliran air yang terus mengalir. Seperti yang tertulis dalam ayat renungan saat ini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dalam teks Ibrani tertulis Aufik yang berarti aliran air. Jadi bukan sungai yang mati atau tergenang, tetapi sungai yang mengalir. Hal ini menunjukkan bahwa rusa membutuhkan air yang berlimpah dan terus-menerus mengalir. Bagi rusa, sungai yang mengalir adalah kehidupannya. Dari pernyataan ini, bisa dilihat bahwa betapa kuatnya rasa butuh pribadi pemazmur terhadap Tuhan yang diibaratkan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dengan kata lain, Tuhan adalah kehidupan. Tanpa Tuhan, tidak mungkin ada kehidupan. Sahabat Rema, sebagian besar orang Kristen dan juga kita, bagian Alkitab yang ada dalam kitab Mazmur pasal 42 ini bukanlah bagian ayat-ayat yang asing bagi kita, karena ayat-ayat ini sudah sangat familiar, bahkan sampai dibuatkan dalam nyanyian yang memberkati. Mungkin dengan mudahnya kita akan berkata sebagaimana yang tertulis dalam ayat perenungan kita saat ini. Namun marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, seberapa rindunya kita kepada Tuhan? Lalu, mengapa atau apa alasannya kita merindukan Tuhan? Kalau mau jujur, setiap manusia di dalam dunia ini pasti membutuhkan Tuhan. Sekalipun seseorang menyangkali dengan mulutnya bahwa dia tidak memerlukan Tuhan, namun dia tidak bisa membohongi hati nuraninya, karena keberadaan setiap pribadi manusia di dunia ini adalah oleh kehendak Tuhan. Kita membutuhkan dan merindukan Tuhan bukan karena kita orang beragama, tetapi karena Tuhanlah satu-satunya kebutuhan yang paling mendasar yang harus dirindukan, karena tanpa kebutuhan yang mendasar itu tidak akan ada kehidupan. Rasa rindu dan rasa butuh akan Tuhan harus ada dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Janganlah rindu dan butuh Tuhan karena didesak oleh persoalan hidup atau kebutuhan hidup. Karena jika demikian, maka kita menjadikan Tuhan sebagai alat atau sarana dan bukan sebagai tujuan. Bila kita bersikap datang ke gereja atau melakukan kegiatan-kegiatan rohani hanya untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, maka sesungguhnya kita telah menjadikan Tuhan sebagai pelengkap kehidupan. Tuhan menjadi tambahan yang dianggap penting. Namun, sepenting apapun tambahan, tetaplah tambahan, bukan yang utama. Contohnya, ban serep mobil memang penting. Banyak orang tidak mau mengendarai mobil tanpa persediaan ban serep. Tetapi ban serep tetaplah ban serep, bukan ban utama yang digunakan untuk menggelindingkan mobil. Sahabat Rema, Tuhan adalah kehidupan itu sendiri, karena hidup ini bukanlah sebuah kehidupan bila tanpa Tuhan. Tuhan lebih penting dari nafas kita. Dia lebih berharga dari jantung kita. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari membutuhkan darah, apalagi harta, uang, dan sebagainya. Bukan karena ada kebutuhan lalu kita membutuhkan Tuhan, tetapi Tuhanlah kebutuhan itu sendiri.
Jika kita menganggap bahwa Tuhanlah seluruh kebutuhan hidup kita, maka kita akan merasa puas dengan apapun yang kita miliki. Jangan menjadikan Tuhan sebagai alasan untuk diberkati, tetapi carilah Tuhan karena Dialah berkat itu. Tuhan sanggup untuk memberikan segalanya, asalkan kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya kerinduan dan kebutuhan yang paling utama dalam hidup ini. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Terima kasih Bapa karena telah mengingatkan kami untuk menjadikan Engkau sebagai satu-satunya kerinduan dan kebutuhan dalam hidup ini. Ampunilah kami jika selama ini kami hanya mau datang berharap kepadamu saat kami berada dalam persoalan dan kebutuhan saja. Masuklah dan kuasailah hati dan hidup ini sehingga Engkaulah satu-satunya yang menjadi kerinduan dan kebutuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang terkasih, Tuhan Yesuslah berkat kita. Tuhan Yesuslah sorga kita. Datanglah dan carilah wajah-Nya, maka engkau akan menemukannya. Dia rindu untuk memberkati kita. Jadikanlah Dia sebagai kerinduan dan kebutuhan yang paling utama dalam hidup kita. Akhirnya, Rema berterima kasih untuk kebersamaan saat ini. Sampai jumpa pada video Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Shalom.